podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya, Puri Anindita. Cobaan kondisi ekonomi Indonesia nih kalau kita jot down atau ditulis ya, nggak ada habisnya. Bikin kita narik nafas panjang sekali. Kemarin sempat harga rupiah terbang, suku bunga masih tinggi, dan selama 5 bulan ke belakang negara kita mengalami deflasi. Ya walaupun harga udah pada turun, tapi daya beli masyarakat tetap lemah nih ngomong-ngomong. Nah sekarang kalau kita lihat bursa saham, kayak apa sih imbasnya? Dan sektor mana aja nih yang bertahan dan yang mana yang nyungsep? Nah untuk dapat jawabannya, yuk kita obrolin langsung di Uang Bicara bareng analis KGI Sekuritas Mas Rofandi. Halo Mas Rofandi, selamat datang. Halo, apa kabar semuanya? Kabar sedikit cemas nih Mas, terus terang. Di Q4 menuju tahun baru, nggak kerasa ya kita udah mau 2025 aja. Iya. Konteks sedikit Mas, terima kasih udah boleh dicuri waktunya ya. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar nih sama teman-teman Uang Bicara. Kita kan baru aja tanggal 20 Oktober kemarin Prabowo Gibran resmi nih jadi presiden kita dan jadi wakil presiden kita. Boleh review sedikit nggak gimana pasar merespon momen Indonesia punya presiden baru? Silakan. Ya, kalau kelihatan waktu pengangkatan itu kan hari Minggu ya. Sebenarnya tuh IHSG atau bursa tuh seminggu sebelum tuh udah naik tinggi gitu loh. Naik sampai 3% lebih gitu. Kita lumayan khawatir nanti kalau pengangkatan nih sentimen pasar seperti apa gitu. Ternyata ketika pengangkatan memang lumayan bergejolak lah, ada take profit segala macam. Tapi menariknya indeks masih terus muat gitu. Artinya ini sentimennya baik ya maka dengan pengangkatan ini karena market biasanya normal saja gitu. Kalau udah naik sampai 7 hari betul-betul tuh pasti akan ada koreksi. Namun ini masih bertahan sampai 3 hari masih positif. Saya rasa market menerimanya dengan baik pengangkatan kabinet baru ini. Wow, jadi setelah minggu nih ya udah masuk weekdays masih sentimennya baik ya. Hal yang perlu kita syukuri nih berarti. Oke. Nah sekarang saya mau lihat dari yang lain juga nih Mas. 5 bulan terakhir Indonesia ini kan ngalamin deflasi. Ini saya ambil juga dari banyak link berita. Artinya ada penurunan daya beli di masyarakat. Nah sekarang ngaruhnya ke pasar modal kayak gimana? Apakah ada dampak negatif, ada dampak positifnya? Boleh di-share? Ya, kalau dampak negatifnya deflasi artinya kan daya beli masyarakat melemah. Daya beli melemah artinya produksi berkurang. Produksi berkurang artinya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa itu kemungkinan laporan keuangannya di kuartal-kuartal yang kejadian deflasi itu akan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kan daya beli masyarakat tadi. Itu yang kemungkinannya, artinya laporan keuangannya mungkin tidak sebaik tahun lalu. Sisi baik positifnya adalah deflasi ini memang ditunggu-tunggu setelah inflasi tinggi, baik global ataupun dalam negeri, sehingga jika terjadi deflasi berturut-turut, masyarakat mengharapkan akan ada pemotongan suku bunga kita yang sudah tinggi. Dan ternyata benar. Nah, ternyata ketika deflasi selama 5 bulan ini, The Fed motong suku bunga 50%, sebelumnya bahkan kita lebih dulu motong suku bunga. Dan ini memang ditunggu-tunggu oleh market gimana pun dengan suku bunga tinggi itu agak membelenggu kemampuan perusahaan ataupun masyarakat ya untuk membelanjakan. Biasanya capek itu selalu akan dicadangkan untuk perusahaan supaya lebih besar lagi pembelian segala macam. Nah dengan suku bunga tinggi ini jelas peminjam lebih sulit, lebih tinggi, suku bunga tinggi, bond juga tinggi, agak susah. Nah dengan terjadi 5 bulan deflasi, menurunkan suku bunga, dan ini malah jadi blast buat masyarakat. Dan itu saya lihat sudah diharapkan oleh market ya, terlihat bahwasanya mulai dari bulan akhir Juni itu market sudah mulai naik karena kan melihat data inflasi yang terus turun, akhirnya deflasi. Nah ini tinggal menunggu waktu saja gitu bahwasanya akan terjadi pemotongan suku bunga, dan ketika pemotongan suku bunga market langsung tinggi. Oke, jadi pemotongan suku bunga tinggi memang sangat ditunggu market gitu ya. Tapi kalau kita lihat siklus sejarah gitu, ketika sekarang nih kita melabeli Indonesia lagi deflasi, seberapa signifikan sih pengaruhnya ke pasar modal jika dibandingkan dengan mungkin siklus di masa lalu gitu? Oh deflasi
itu nggak bagus ya Kak sebenarnya. Karena kan itu akan mempengaruhi, ya itu dari sebenarnya laporan keuangan tidak sesuai target, kinerja berkurang, nah, dan makanya ini daya mampu rupiah juga akhirnya melemah. Itu banyak yang akan mempengaruhi. Namun yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya deflasi tidak selalu terjadi berlanjut-lanjut, karena kalau sampai lebih dari 5-6 bulan biasanya itu udah masuk deflasi real gitu artinya. Namun ini kan kita kan depan ini ada bulan November dan Desember. Biasanya di November Desember ini itu market tuh naik dikarenakan daya beli masyarakat tinggi, karena kan ada liburan panjang akhir tahun, ada pembagian bonus, investor juga sudah mempersiapkan laporan keuangannya yang 3Q-nya. Jadi saya rasa tidak akan berlanjut untuk deflasinya. Kalaupun berlanjut saya rasa akan parah ya, akan repot, bukan separah itu ya. Namun ya tidak baik ya kalau sampai Desember Januari itu masih deflasi. Mungkin akan pemotongan suku bunganya yang diperkirakan akan BI itu 25% dan 50% itu akan terjadi, dan itu bagus untuk beberapa sektor, untuk bursa, tapi tidak bagus untuk GDP ataupun pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini masih di 5,05 kalau tidak salah, ini bisa tidak sampai target ke 5,1. Jadi ada hal-hal yang saya rasa jaga nanti sama pemerintah supaya jangan berlanjutnya deflasi ini. Yes, setuju. Nah sekarang kita mau turun ke emiten sektor mana nih yang kira-kira lagi mendelap dan mana yang masih strong gitu ya, masih tetap kuat, tidak terdampak dengan apapun goncangan yang terjadi di luar. Ada bocoran? Kalau emiten ini banyak ya, cuma kalau sektornya yang biasanya sekarang ini perbankan, dikarenakan perbankan yang paling pertama kali mendapatnya bless anugerah, istilahnya keuntungan dari pemotongan suku bunga ini dengan deflasi ini, itu bank, karena kan sekarang kreditnya sudah tinggi, dan dengan pemotongan suku bunga kemungkinan kredit bank itu akan meningkat lagi, lebih tinggi lagi. Kedua juga perusahaan-perusahaan yang akan melakukan peminjaman yang tadinya ditahan dengan suku bunga tinggi saat ini mulai turun, jelas mereka akan melirik kembali ke perbankan untuk sebagai sumber daya untuk debt equity-nya. Jadi mereka tidak perlu melakukan bond atau melakukan corporate action yang akan repot lagi. Dengan suku bunga rendah tentu akan meningkatkan perbankan. Nah ini akan berlanjut ke sektor mana lagi? Nah itu seperti properti juga akan dapat imbasnya juga dengan kalau seandainya pemotongan suku bunga ataupun inflasi yang sudah terkendali. Masih ada lagi sektor-sektor yang lain saya lihat kayak retail. Retail ini sebenarnya sih agak repot ya, karena kan dia lihat seasonality dan biasanya tergantung dari masyarakat, misalkan seperti kayak akhir tahun, kayak lebaran, liburan, itu biasanya laporan keuangannya tentu akan bergeraknya itu lumayan volatile. Nah saat ini retail ini mulai bangkit dikarenakan akhir tahun diharapkan akan berhenti deflasi dan ada potensi inflasi. Nah sektor-sektor retail itu saya rasa akan mulai bangkit kembali. Oke, kalau kita ngomongin outlook Q4 2024 akhir sama Q1 deh 2025, ada bocorannya nggak nih? Ada prediksi? Kalau untuk IHSG kita lihat akan naik ya. Kita punya target 8310 ya, 8315 ya. Itu akhirnya potensi ya naik apa aja sektornya. Saya rasa sektor perbankan itu akan for big bank itu akan sebagai defensif, dan juga dengan penguasa market yang besar itu akan bertahan. Yang menarik ini sektor-sektor saham-saham Prayogo ini yang lima besar ini nampaknya masih berlanjut tahun depan. Jadi Januari itu dengan TPIA, Cuan, Brand, saham-saham yang di awal tahun yang lalu itu lumayan mengejutkan dan kenaikan tinggi, ternyata masih berlanjut sampai saat ini. Bahkan berpotensi kita lihat lagi ini masih akan bermain di tahun 2025. Ini sektornya masuk kemana? Orang biasanya nggak menggabungkan ke sektor, lebih melihat ke ownernya gitu. Ini saham-saham Prayogo, 5 saham emiten Prayogo. Nah ini yang biasanya digabungkannya. Jika dia bergerak, kayaknya IHSG bergerak. Jadi tahun depan IHSG kemana, lihat aja saham Prayogo mau kemana. Seperti itu, banyak yang bilang seperti itu. Tapi itu cara pengambilan gambar yang lebih mudah ya. Namun sektornya ya di situ seperti itu. Ada dua nih yang jadi sorotan saya. Saya nggak tahu nih apakah dia masih stabil atau trennya akan menukik nanti di 2025. Healthcare dan tech. Yang sektor farmasi dulu. Sektor farmasi kita udah bikin valuasinya, kita lihat Kalbe, Sido, dan yang lainnya itu yang besar-besar gitu di farmasi itu masih akan ekspansi, masih akan baik. Ada beberapa yang dia tuh kita lihat akan tertahan, seperti contohnya kayak
rupiah yang terus melemah karena kan ini banyak yang impor ya dari COGS ini akan berat. Namun dengan pertumbuhan kesadaran dari masyarakat sekarang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelum COVID, ini saya rasa pertumbuhan itu bahkan yang moderat aja pun itu sudah bisa tercapai oleh saham-saham emiten di farmasi. Jadi saya rasa ke depannya masih akan sektor farmasi ini masih akan bangkit. Kedua juga perusahaan-perusahaan yang ada di healthcare ini ada yaitu perusahaan rumah sakit. Rumah sakit juga laporan keuangannya bagus ya, saya rasa masih akan meningkat. Agak aneh juga sih kalau kita mengharapkan perusahaan rumah sakit meningkat karena kan kalau dia kan dihitungkan dari berapa banyak hanya tempat tidur ataupun akupansi buat orang sakitnya gitu. Jadi makin banyak orang sakit berarti makin cuan perusahaan ini. Jadi seakan-akan kita mengharapkan makin banyak sakit, bukan seperti itu ya. Tapi kita lihatnya ya memang perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan dan banyak perusahaan rumah sakit itu yang memang dapat dananya seperti itu dan terlihat bahwasanya pertumbuhannya masih meningkat. Entahkah itu karena orang banyak sakit atau mungkin orang lebih sadar dengan kesehatan sehingga mereka banyak mengunjungi rumah sakit. Itu satu dari sektor kesehatan. Selanjutnya teknologi. Teknologi ini agak susah ya. Karena kan penguasaan di situ kan saham-sahamnya yang kita tahu seperti GoTo, Beli gitu, Bukalapak yang besar-besarnya. Dan itu lumayan gonjang-ganjingnya lumayan besar dengan kemarinnya dengan ada TikTok, dengan juga ada kemarin dilepaskan juga saham yang dari Bukalapak itu, ya pokoknya ada yang jadi korporasi lumayan besar dan ini mempengaruhi peta teknologi ya dan kedepannya seperti apa masih akan berlanjut dan kemarin ini GoTo yang sudah di bawah itu sudah bangkit, saham Beli juga sudah mulai menguat. Terakhir itu saya lihat Buka masih stabil ya mungkin karena masih bertahan di 133. Kedepan seperti apa? Ya, ini dia butuh korporasi ataupun hal insentif ataupun corporate action yang untuk membangkit. Tapi untuk turun lagi saya rasa sudah sampai daerah bottom 122 itu udah lewat. Jadi saya rasa hanya tinggal menunggu sentimen aja untuk bangkit. Sektor teknologi ini masih tiarap sebagian, cuman sebagian lagi masih akan bangkit. Namun masih lebih diharapkan dari sektor farmasi untuk bangkit sih. Itu tadi analis KGI Sekuritas Mas Rofandi. Kita lagi ngomongin dampak deflasi ke pasar saham. Masih ada bahasan lain di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya temen-temen yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk flexing lagi. Gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng Puri Anindita. Episode kali ini kita ngebahas dampak deflasi ke pasar modal bareng analis KGI Sekuritas, Mas Rofandi. Kita lanjut yuk. Nah, kalau dari POV atau perspektif investor ataupun trader nih, ketika kita sedang berjalan melewati deflasi yang harapannya kan nanti membaik ya, gitu. Apa yang perlu dicermati? Ada tips? Biasanya sih investor tuh lebih lihat pergerakan saham ya. Untuk di belakangnya tuh sebagai sentimen saja gitu. Misalkan kayak pengangkatan Presiden Prabowo dan wakil presidennya. Itu investor langsung lihat sentimennya bagus langsung masuk gitu. Ternyata ada pengumuman bahwasanya Sri Mulyani masih bertahan. Masih masuk ke makin gencar itu. Dan terlihat bahwasanya fund flow juga menguat. Itu biasanya dilihat dari investor. Bagaimana ke depan ini
kelihatannya apakah dengan deflasi akan berlanjut, apakah investor akan memperhatikan? Saya rasa iya. Namun biasanya juga investor tahu bahwa akhir tahun itu market itu selalu mengalami kenaikan. November, Desember terutama itu pasti market itu akan muat. Lihat dari seasonality selama 10 tahun ya. Dan itu wajar gitu, karena kan pertama ada yaitu akhir tahun, libur akhir tahun, bonus, dan juga ya uang yang beredar banyak. Emiten kedua juga biasanya melakukan window dressing. Window dressing ini dimulai dari akhir November sampai Desember, dan ini untuk memperbaiki portofolio dari para manajer investasi tentu akan diperhatikan juga oleh investor retail. Saham-saham mana? Nah, ini juga akan jadi sentimen positif sendiri buat investor. Jadi itu yang biasanya diperhatikan oleh mereka. Baik, kalau kalau ada saran nih ya menuju tutup tahun itu satu. Pertanyaanku 2, kalau boleh request kebijakan nih sama kabinet baru yang terkait dengan keputusan-keputusan kebijakan fiskal, ekonomi gitu, yang kira-kira menurut Mas Rofandi dibutuhkan oleh market saat ini, mau minta apa? Jadi 2 part ya. Kalau ada saran di luar yang tadi udah kita bahas kepada profil investor, teman uang bicara, boleh, dan tadi request kebijakan. Kalau kebijakan saya rasa semuanya selalu bagus. Pemerintah tuh selalu punya ide-ide yang menarik. Masalahnya meyakinkan investor saat ini susah. Karena kan investor sudah lama, sudah belajar puluhan tahun bahwasanya omongan itu selalu nggak pernah dilaksanakan. Terutama tahun pertama. Tahun pertama kabinet itu biasanya itu masih konsolidasi lah, masih menyalahkan ke periode yang sebelumnya lah, masih nyusun strategi lah, penempatan, lama bekerjanya gitu. Kalau masalah rencana semuanya bagus ya, dan kabinet ini juga bagus, dan juga kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh Jokowi dan dilanjutkan sama Prabowo ini kita udah bedah, ternyata nggak masalah, dan itu masih berlanjut walaupun terlihat defisitnya kemungkinan bakal besar dikarenakan kabinetnya juga gemuk sekali ini. Nggak masalah, yang penting dilaksanakan gitu, dilakukan sehingga meyakinkan bahwa investor tuh ini benar udah bisa bekerja gitu, dan terlihat bahwasanya mereka konsisten dengan omongannya. Itu saja udah cukup gitu. Itu saja sudah cukup. Nggak perlu kita minta yang lain-lain, yang sudah dijanjikan dilakukan saja sudah cukup. Kayak zaman Jokowi pertama semangat, ketika Jokowi ternyata melenceng dari kebijakannya, investor mulai bergerak, mulai mikir ini sebenarnya kemana ini. Itu yang biasanya dilihat. Jadi kalau ya kebijakan bagus atau tidaknya, nampaknya investor sudah melupakan hal itu ya. Tinggal lihat yang mana yang bergerak. Makanya biasanya dilihatnya kemarin itu banyak malah lihat ini CEO dari emiten ini masuk ke kabinet. Nah ini bagus nggak ke perusahaannya? Nah ini biasanya malah lebih ke situ. Karena apa? Karena kan kalau mereka sebelum masuk kabinet, jelas perusahaannya akan meningkat. Entah gimana hubungannya gitu. Maka kan biasanya kan kalau masuk ke itu kan maka melepaskan ke CEO mereka. Nah, perusahaan bisa. Tapi sentimennya masih berlanjut gitu. Logiknya di mana? Nah, di Indonesia seperti itu. Artinya, sedangkan kalau sebelum terjadi pun itu namanya insider trading, itu nggak boleh gitu. Tapi tetap saja hal seperti ini selalu jadi pertimbangan. Jadi pemerintah saya rasa lakukan saja apa yang mereka anggap baik dan secepatnya gitu. Nah, itu investor melihat mereka bekerja sudah cukup. Itu saja sih. Terima kasih. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Yang pertama sekarang untuk yang rakyat nih, untuk kita yang investor, bisa jadi teman uang bicara juga investor pemula gitu ya, dengan kondisi Q4 yang volatil banget lah saat ini kan. Kita tahu nanti akan membaik, tapi masih ada elemen wait and see-nya gitu. Ada lagi yang mau dikatakan? Ya kalau buat investor be careful aja, karena kan bagaimanapun pertama kebijakan pemerintah itu akan berpengaruh ke perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaan. Terlihat dari nanti juga kan akan berpengaruh dari pendapatan negara, dari rupiah yang akan melemah, kedua juga dari permintaan global dari Cina yang juga akan melemah. Jadi nampaknya di depan ini kedua belum lagi nanti yang perang di Timur Tengah yang sekarang berkecamuk ini akan mempengaruhi harga minyak, dan kita kan kalau sebagai subsidi minyaknya tinggi gini, kalau minyak meningkat kan tentu akan berpengaruh juga. Ini ancaman-ancaman yang harus diperhatikan juga Q ini.
Bagaimana menghadapinya? Tentu ya pertama dengan bijak, selektif, dan juga tentu dilihat juga laporan keuangannya. Jika mau menginvestasikan bisa banyak bertanya kepada masing-masing ke perusahaan sekuritasnya, mana perusahaan yang baik. Memang biasanya orang mengambil keputusan itu biasa teknikal saat itu, cuman tetap saja fundamental perusahaan itu harus diperhatikan, karena ketika nanti berhenti ternyata sahamnya dimainkan atau berhenti, tidak bisa melakukan cut loss, banyak yang nyangkut. Biasanya untuk yang muda-muda ini seperti ini yang masih di bawah 30 dan saat ini sedang lagi ramai pindah dari kripto, pindah lagi ke indexing, ada yang lagi pindah dari judi online kembali ke market. Yang seperti ini yang darah lagi tinggi, darah muda tinggi, risk manajemennya itu harus diperhatikan. Jadi lebih baik mengendalikan diri di akhir tahun ini, di selektif buying-nya juga diperhatikan. Itu aja sih. Oke, kalau satu lagi boleh dari sisi makronya ya. Kalau tadi kan pertanyaan saya melihat ke belakang dan gimana siklus deflasi ini terjadi sekarang. Kalau kita ngelihat ke depan, kondisi yang seperti apa yang bisa jadi ini terulang, apakah akan dalam waktu dekat? Karena dengan ketidakpastian geopolitik gitu ya, apa yang perlu kita cermati soal siklus deflasi ini yang terjadi di Indonesia? Agak susah ya kalau ngeliat cuma dari deflasi doang, karena kan depan ini lebih mematikannya adalah akan ada inflasi gitu. Artinya deflasi akan berhenti, ada potensi inflasi. Maka setelah kemarin gonjang-ganjing pemilihan presiden dan juga pemilihan gubernur, nih dana udah selesai dibuang, semuanya udah dipotong-potongin. Saat ini sekarang maka investasi depan juga ada, selain akhir tahun akan ada lagi Lebaran, Ramadan, dan ini biasanya akan terjadi inflasi, akan ada meningkat. Jadi saya rasa Januari pertumbuhan ekonomi masih akan meningkat, akan menguat gitu. Hanya dikhawatirkan paling ya itu dia, rupiah kita akan bertahan tidak, karena kan bagaimanapun ekspor impor kita ini masanya terancam juga gitu. Cadangan devisa kita juga walaupun masih positif namun mulai melemah, dan ini PR juga buat Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali lagi memimpin ya, dan ini juga congratulations selamat juga buat beliau, dan mereka bisa melanjutkan lagi kebijakannya yang sudah selama ini mempertahankan belanja yang jungkir balik yang dilakukan pemerintah diatur sama Sri Mulyani lumayan baik ya. Saya rasa itu juga patut diajungkan jempol. Jadi dia melanjutkan, saya rasa nggak susah buat kedepannya. Jadi buat saya rasa gimana pun di luar itu ya inflasi sudah turun, di Amerika sudah turun, dan di ambang deflasi. Cina juga seperti itu, Jepang juga seperti itu. Saat ini juga perang di Timur Tengah juga masih bergejolak, di Ukraina masih berlanjut. Terlihat gelap gitu, tapi saya rasa permintaan kita masih fine-fine saja, dikarenakan bagaimanapun juga kita masih banyak yang bisa jadi patokan. Pertama ya itu dia, kita ini stabil, ekonomi kita stabil, negara kita juga, kabinet juga stabil, itu salah satunya. Semuanya dirangkul, tidak ada lagi oposisi, jadi kebijakan semuanya pasti yes semua gitu, bisa dijalankan tanpa ada yang ganggu-ganggu. Jadi kekuatan country risk kita juga lumayan bagus gitu. Jadi saya rasa dana asing juga kemarin ini sampai akhir bulan ini masih positif. Kedepannya gimana, dana asing saya rasa juga masih akan melanjut baik di equity, di market ataupun di bonds. Kita lihat bahwasannya masih akan masuk, didapatkan kenaikan suku bunga kita yang juga diturunkan. Saya rasa ya saya akan baik-baik saja. Hanya yang memang sabar saja, karena kan kita gimana pun market juga melihat juga pemerintah bergerak seperti apa gitu. Baru aja kita dengerin penjelasan soal dampak deflasi ke pasar modal bareng analis KGI Sekuritas Mas Rofandi. Kalau kamu punya kritik, saran, masukan ide, atau obrolan yang perlu dibahas nih seputar keuangan dan ekonomi di sini di Uang Bicara, ditunggu banget ya. Kirim emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.